5. Bisnis kecil sebagai pondasi. Kalau lu lihat kisah sukses banyak orang Cina hari ini, hampir semuanya punya pola yang mirip. Mereka nggak mulai dari sesuatu yang megah. Jarang banget ada cerita langsung punya pabrik besar atau tiba-tiba punya jaringan toko di mana-mana. Mayoritas justru dimulai dari sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan kadang kelihatannya sepele banget. Misalnya warung kelontong, kios sayur di pasar, toko alat rumah tangga, bengkel kecil, atau jasa servis seadanya. Kenapa mereka nggak malu mulai dari kecil? Karena mereka ngerti betul satu hal penting. Bisnis kecil itu pondasi. Sama kayak lu mau bangun rumah, pondasi itu harus kuat dulu. Lu nggak bisa langsung bikin lantai 2 kalau tanahnya aja belum dipadatkan. Nah, bisnis kecil itu ibarat pondasi yang bikin mereka ngerti gimana cara muter barang, ngatur stok, melayani pelanggan, bahkan belajar sabar dan disiplin sama untung tipis yang harus diputar lagi. Bisnis kecil itu juga semacam sekolah lapangan. Bedanya, ini bukan sekolah yang penuh teori di buku, tapi sekolah yang ngajarin langsung dari realita. Dari situ, mereka ditempa buat ngerti ritme dagang, gimana menghadapi pembeli yang nawar, gimana nyari supplier yang bagus, sampai gimana caranya tetap berdiri meski untung hari itu tipis. Semua itu jadi pengalaman berharga yang nggak bisa diganti dengan sekadar kuliah bisnis. Banyak orang gagal karena pengen instan, baru punya modal dikit, langsung pengen buka kafe keren, butik mewah, atau bisnis yang kelihatan wah di mata orang lain. Masalahnya bisnis gede itu juga berarti risiko gede. Sekali salah langkah, modal habis, hutang numpuk, dan akhirnya kapok usaha. Orang Cina jarang banget main kayak gitu, mereka sabar, step by step. Dari kecil tumbuh organik dan baru naik kelas kalau pondasinya udah solid. Coba bayangin analogi ini, bisnis kecil itu kayak nanam pohon. Awalnya cuma biji kecil, tapi kalau lu rawat tiap hari, disiram, dikasih pupuk, biji itu bakal tumbuh. Nggak bisa lu paksa langsung jadi pohon besar dalam semalam, tapi begitu akar udah dalam, pohon itu jadi kuat, tahan angin, dan bahkan bisa berbuah banyak. Nah, warung kecil, kios sederhana, atau jasa kecil itu ibarat biji yang mereka tanam. Dari situ tumbuh perlahan jadi pohon besar yang bisa ngasih buah terus-menerus. Contoh konkretnya banyak banget di sekitar kita. Banyak keluarga pengusaha keturunan Tionghoa di Indonesia, kalau lu tanya sejarahnya ternyata dulu mereka bukan siapa-siapa. Ada yang dulu cuma jualan pakai gerobak dorong di jalan. Ada yang awalnya buka kios kecil di pojok pasar, tapi mereka konsisten. Untung nggak langsung dipakai buat gaya hidup, tapi diputer buat nambah stok. Biar barang makin lengkap, makin banyak pilihan, makin banyak pelanggan. Dari kios kecil jadi toko, dari toko jadi grosir, dari grosir punya cabang, sampai akhirnya jadi raksasa bisnis yang bisa diwarisin ke anak cucu. Pesannya jelas. Yang kecil jangan diremehin. Justru dari yang kecil itu lahir ketangguhan. Kalau lu bisa ngelola hal kecil dengan sabar dan konsisten, hal besar tinggal nunggu waktu. Sebaliknya, kalau yang kecil aja nggak bisa dijaga, usaha besar pun gampang banget runtuh. Jadi ingat, buat mereka warung kecil bukan sekadar warung. Itu batu loncatan. Itu pondasi. Itu biji pohon yang suatu hari bisa jadi hutan besar.